Media sosial belakangan ini tengah ramai dengan template foto earphone berdarah dengan caption apa lagu favorit yang bisa membuat gendang telingamu berdarah. Benarkah mendengarkan musik menggunakan earphone atau perangkat sejenisnya secara terus-menerus bisa membuat gendang telinga kita berdarah? Aku sering sih pakai headphone gitu buat dengerin lagu biasanya, karena menurut aku itu nyaman aja sih. Pakai headset itu enak, karena kalau pakai headset di luar itu berisik. Nah kalau kita pakai headset itu langsung ke kuping suaranya. Suara musik keras yang didengarkan berulang-ulang menggunakan earphone atau TWS True Wireless Stereo memang bisa memicu adanya kerusakan pada gendang telinga. Tapi kerusakan itu tidak mungkin membuat gendang telinga robek sampai berdarah. Tren gaya hidup dengan menggunakan headphone atau earphone memang menjadi semakin populer seiring perkembangan teknologi. Anak-anak muda masa kini seolah tak pernah luput dari penggunaan earphone di berbagai aktivitas. Maklum saja, kualitas suara yang lebih baik dengan teknologi yang bisa melenyapkan gangguan kebisingan sekitar menjadikan perangkat ini makin disukai. Desainnya pun menunjang rasa nyaman, bisa digunakan dalam jangka panjang dalam berbagai aktivitas. Tak hanya mendengarkan musik, tapi juga panggilan telepon, gaming, hingga sebagai bentuk relaksasi sekaligus meditasi diri. Namun makin kesini, penggunaan earphone malah seolah menjadi pertanda kepada orang lain bahwa pemakainya sedang tidak ingin diganggu. Padahal, alat ini berpotensi menurunkan konsentrasi dan awareness terhadap suara di sekitar pemakai. Cukup banyak kecelakaan yang terjadi melibatkan pemakai earphone. Namun di balik itu, ada bahaya lain yang mengintip. Paparan suara keras dengan volume earphone terlalu tinggi, melebihi 85 desibel, bisa merusak sel-sel rambut di dalam telinga yang bersifat permanen. Hal ini tentu saja bisa berakibat merusak pendengaran. Level aman di telinga manusia adalah saat percakapan biasa, yakni di level 40 dan 60 desibel untuk keramaian jalan raya. Suara lalu lintas termasuk kereta api yang berkisar pada 70 hingga 90 desibel akan beresiko merusak pendengaran bila terpapar dalam waktu 2 hingga 4 jam. Bisa dibayangkan jika setiap hari suara-suara bising itu mengenai telinga, potensi terjadinya gangguan pendengaran bahkan tuli pasti sangat tinggi. Ketika suaranya terlalu kencang atau desibelnya terlalu tinggi, misalnya katakanlah 130 desibel, ini bisa mengakibatkan kerusakan langsung di rumah siputnya sehingga pendengaran akan menurun sehingga nanti misalnya kayak orang berkomunikasi dia dengarkan suara yang frekuensi tinggi seperti suara penyanyi high octane, dan itu dia nggak terlalu jelas dengarnya. Selain itu, tipe earphone yang langsung menyentuh lubang telinga bisa rentan terkena infeksi. Pemakaian secara rutin dapat menjadikannya sarang kuman dan bakteri. Pemakaian berjam-jam hingga di bawah saat tidur juga bisa membuat luka pada kulit sensitif di sekitar area saluran telinga akibat tekanan berlebih serta dorongan keras dari earphone. Sebaiknya atur waktu penggunaan earphone maksimal hanya 60 menit, lalu jeda selama 15 menit sebelum menggunakannya kembali. Pilihlah jenis headphone yang tidak menyentuh langsung lubang telinga, volumenya pun harus di level kecil hingga sedang. Kemudian suaranya akan keluar sampai dengan kita terbangun, itu bisa mengakibatkan kerusakan permanen di liang telinga. Kemudian yang paling kita sarankan untuk tipe headset adalah tipe full size headphone. Jadi dia nempelnya hanya di luar sini. Dia punya foam yang tidak merusak secara struktur, dalam artian tidak merusak, tidak menekan ke kuping atau daun telinga, kemudian tidak merusak ke liang telinga. Dan biasanya volume atau desibelnya lebih kecil dibandingkan tipe in-ear. Jadi kalau kita bisa lihat spesifikasi dari headphone itu ada kelihatan maksimal berapa desibel. Telinga berdenging atau tinnitus disebabkan paparan terhadap suara kencang, infeksi telinga, atau bisa juga kehilangan pendengaran karena usia lanjut.
Namun dalam budaya Yunani kuno, telinga berdenging menjadi pertanda seseorang akan menerima kabar buruk dan peringatan dari dewa-dewa bahwa akan ada suatu hal buruk yang menimpanya. Hampir mirip dengan kepercayaan di beberapa daerah di Indonesia, telinga berdenging dipercaya sebagai pertanda akan mendengar kabar buruk atau ada yang sedang membicarakannya. Ada berbagai hal, ada yang dikirimkan lewat tidur, lewat mimpi, ada yang dikirimkan lewat kedutan mata, dan ada pula yang terkirim dan kita menerimanya lewat dengingan telinga. Jadi ada beberapa contoh, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Biasanya kalau berdenging sebelah kanan itu berita baik, diomongkan baik atau kita mendengar berita baik. Tapi kalau kita mendengar di sebelah kiri itu biasanya berita yang kurang baik atau diomongkan orang dengan hal yang tidak baik. Hampir setiap orang pasti pernah mengalami telinga terasa panas. Dalam primbon Jawa, telinga kanan terasa panas dianggap sebagai pertanda akan datangnya keberuntungan. Biasanya menunjukkan perubahan positif dalam kehidupan mereka, seperti mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan kenaikan gaji, atau mungkin keberuntungan dalam cinta. Berbeda jika yang terasa panas adalah telinga kiri. Hal ini diartikan sebagai pertanda kesialan atau masalah yang akan datang. Bisa berupa masalah di tempat kerja, masalah kesehatan, atau pertikaian dengan orang-orang di sekitar. Karena itu bagian dari alat ruh, alat dalam tubuh kita untuk menerima sinyal dari alam sana. Makanya telinga kadang-kadang mendapatkan posisi-posisi tertentu. Misalnya kalau telinga di bagian dalamnya ngelipet. Ngelipet itu berarti biasanya kita mau dapat duit. Tapi kalau bawahnya ngangkat, itu biasanya umurnya nggak panjang. Sebagian masyarakat percaya orang bertelinga besar dengan daun telinga lebar dianggap memiliki potensi besar untuk sukses dan kaya karena dianggap memiliki kemampuan yang baik untuk mendengarkan. Dalam budaya Cina, telinga besar dan tebal sering dikaitkan dengan nasib baik dan umur panjang. Daun telinga yang besar dianggap mampu menangkap lebih banyak energi positif dan mendengarkan lebih baik sehingga bisa membawa hoki. Uniknya, telinga manusia ternyata terus tumbuh seiring bertambahnya usia, terutama karena elastisitas kulit dan jaringan, sehingga telinga lansia akan tampak lebih besar dibanding telinga remaja. Fakta unik lain, telinga manusia tak hanya berfungsi untuk mendengar, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mabuk perjalanan bisa terjadi ketika otak menerima pesan yang membingungkan dari telinga bagian dalam, mata, kulit, dan sensor otot serta sendi. Contohnya saat berada di dalam kapal, telinga bagian dalam merasakan gerakan gelombang, tetapi mata tidak melihat pergerakan. Dari sudut pandang mitologi, ada cerita yang berkembang di masyarakat Indonesia terkait telinga atau pendengaran, yakni tentang hantu budek. Konon, hantu budek atau ada juga yang menyebutnya setan budek mulai populer di masyarakat sejak tragedi kecelakaan kereta Bintaro pada 1987 lalu yang menewaskan ratusan orang dan ratusan lain luka-luka. Kabarnya masyarakat setempat banyak yang percaya hantu budek menjadi dalang di balik kejadian tragis ini. Hantu budek dipercaya sering muncul di perlintasan kereta api dan membuat seseorang tiba-tiba tak bisa mendengar suara apapun di sekitarnya, mirip orang tuli. Hal ini kerap berujung kecelakaan yang menelan korban jiwa. Di beberapa daerah lain, hantu atau setan budek juga banyak dikaitkan dengan kisah tragis atau kejadian yang berhubungan dengan kematian di perlintasan kereta api. Pendengaran manusia melalui telinga hanya akan tajam hingga usia 20 tahun. Setelah itu, kemampuan mendengar suara tertentu secara perlahan bisa menurun. Itulah sebabnya perlu menjaga kesehatan pendengaran dengan gaya hidup termasuk konsumsi asupan yang juga baik.